Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnandur Adirawati. Saya dari kelas akuntansi 20E. Di mana di sini saya akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Matematika Keuangan, yang dimana pada pembahasan pertama saya akan membahas terkait tingkat diskon dan diskon tunai. Kemudian pada pembahasan kedua saya akan membahas terkait anuitas di muka dan anuitas ditunda. Nah, pada pembahasan pertama kita masuk pada tingkat diskon dan diskon tunai. Yang dimana diketahui bahwa diskon itu disebut juga bunga dipotong di muka. Yang dimana perbedaan tingkat diskon dan tingkat bunga hanya untuk sekuritas pasar uang dan tidak untuk sekuritas lainnya seperti saham dan obligasi. Nah, untuk diskon itu sendiri kita bisa menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T. Kemudian kita masuk pada contoh diskon. Nah, adapun contohnya, berapakah besarnya diskon dari 10 juta selama 10 bulan pada tingkat diskon 10% per annum. Dimana kita ketahui dulu nilai S atau nilai akhirnya itu senilai 10 juta, kemudian diskonnya itu tingkat diskonnya senilai 10% atau 0,1, dan T-nya itu periode 10/12 tahun. Dan ditanyakan di sini berapakah besarnya diskon, dan kita bisa menggunakan rumus D sama dengan S dikali D kali T. Kita tinggal masukkan saja nilainya, di mana S-nya senilai 10 juta, kemudian nilai D-nya 0,1 dan dikalikan dengan nilai T atau periode waktunya sebesar 10/12, dimana dihasilkan 833 sekian. Kemudian kita masuk pada manipulasi persamaan diskon. Nah, manipulasi persamaan diskon, dari persamaan diskon dengan menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T, kita manipulasikan ke dalam rumus S sama dengan P per dibagi 1 dikurang DT. Kemudian kita masuk pada contoh manipulasi persamaan diskon. Nah, Bapak Tono meminjam senilai 50 juta selama 6 bulan dari sebuah bank yang dimana mengenakan tingkat diskon 12%. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah besar diskon dan uang diterima Pak Tono? Kemudian yang dimana kita harus mengetahui dulu berapa nilai S. Nilai S-nya ini senilai 50 juta, kemudian nilai D-nya atau tingkat diskonnya sebesar 12% atau 0,12, kemudian T-nya atau periode waktunya per tahun 6/12. Nah, ditanyakan di sini berapakah nilai diskon dan berapakah uang yang diterima Pak Tono. Nah, kita bisa menggunakan rumus diskon D sama dengan S dikali D kali T, kemudian kita masukkan nilainya dan menghasilkan nilai 3 juta. Jadi 3 juta ini adalah nilai dari diskonnya. Kemudian kita mencari berapakah uang yang diterima Pak Tono. Nah, untuk mencari tahu berapa uang yang diterima, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan S dikurang D. Jadi rumus P ini selisih dari berapa harga akhirnya dan dikurang dengan berapa diskonnya. Nah, untuk nilai S-nya itu ada 50 juta, kemudian nilai diskonnya ada 3 juta, jadi selisih dari S dan diskonnya itu sebesar 47 juta. Kemudian kita masuk pada ekuivalensi tingkat diskon dan tingkat bunga. Nah, ekuivalensi tingkat diskon dan tingkat bunga ini adalah ketika kita ingin mencari tingkat bunga yang dimana diketahui nilai diskonnya, tingkat diskonnya kita bisa menggunakan rumus R sama dengan D, kemudian dibagi 1 dikurang DT. Ketika kita ingin mengetahui berapa tingkat diskon yang dimana diketahui tingkat bunganya, maka kita bisa menggunakan rumus D sama dengan R dibagi 1 ditambah RT. Kemudian kita masuk pada Wesel. Nah, Wesel yang dimana diketahui bahwa
WSL adalah janji tertulis dari seorang debitur atau pembuat WSL kepada kreditur, yang dimana sebagai penerima WSL atas sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga pada tanggal tertentu. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal terkait dengan WSL. Jadi soalnya itu adalah pada tanggal 15 April 2019 seorang debitur menandatangani WSL senilai 800 juta yang dimana akan jatuh tempo dalam waktu 2 bulan dengan bunga 12% per annum. Pada tanggal 10 Mei 2019, pemegang WSL tersebut menjual WSL kepada bank sentral dengan tingkat diskon 13%. Di mana diminta di sini berapakah nilai WSL tersebut pada saat jatuh tempo dan pada saat tanggal penjualan. Jadi kita catat dulu ya, yang dimana diketahui nilai P atau WSL-nya itu senilai 800 juta. Kemudian nilai periode atau nilai T-nya dari 15 April sampai dengan 15 Juni. Kita hitung dulu 15 hari dari bulan April, kemudian kita tambah bulan Mei 31 hari dan 15 hari di bulan Juni. Jadi total keseluruhan ada 61 hari atau 61 per 365. Kemudian nilai R-nya atau tingkat bunganya itu ada 12%. Baik, kita buat timeline-nya. Nah, sini pada saat tanggal penerbitan 15 April 2019. Kemudian pada tanggal jatuh tempo ada 15 Juni 2019 untuk 2 bulan. Oke. Sini 800 juta. Kemudian nilai R-nya senilai 12%. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah nilai pada saat jatuh tempo? Oke. Mana kita bagian A. Mana kita bisa menggunakan rumus S sama dengan P buka kurang 1 ditambah RT. Di mana nilai P-nya atau nilai WSL-nya itu senilai 800 juta. Buka 1 ditambah R-nya 12% atau 0,12. Kemudian kita kali dengan T-nya 61 per 365. Mana hasilnya adalah 816 043.835,62. Jadi ini adalah nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo. Nah, ini adalah nilai jatuh tempo apabila tidak ada transaksi jual beli. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pada tanggal 10 Mei 2019, pemegang WSL tersebut menjual WSL kepada bank sentral dengan tingkat diskon 13%. Nah, di sini pada saat dia menjual WSL-nya 10 Mei 2019. Oke. Ini ada jangka waktunya dari 10 Mei, bulan Mei ada 30 hari, kita kurang dengan 10 berarti ada 20 hari. Kemudian kita tambah dengan 15 Juni berarti nilai T-nya itu ada atau periodenya ada 36 hari. Kemudian untuk tingkat diskonnya 13%. Baik, kita cari berapa nilai pada saat tanggal penjualan. Kita bisa menggunakan rumus S sama dengan P sama dengan S buka kurang 1 dikurang DT. Yang dimana
nilai S-nya itu 816,835,62. Kemudian 1 kita kurang dengan DT, D-nya ini diskonnya 0,13. Kemudian kita kali dengan 36 hari per 365. Jadi nilainya itu senilai 805,580,588,63. Oke, jadi ini adalah nilai pada saat debitur ini menjual wesel tersebut pada tanggal 10 Mei 2019. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk pada diskon tunai. Nah, diskon tunai ini bertujuan untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat, di mana besarnya potongan dan syarat dinyatakan dalam termin kredit semisal 2/10 N/30. Nah, arti dari termin kredit ini 2/10 N/30, di mana ketika seorang pedagang mampu melunasi barang dagangannya selama 10 hari, maka dia mendapatkan diskon tunai sebesar 2%. Apabila seorang pedagang ini tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka dia diwajibkan untuk melunasinya dalam jangka waktu 30 hari, yaitu sampai jatuh tempo. Baik, kita masuk pada contoh soal diskon. Diskon tunai. Oke. Yang dimana diskon tunai ini merupakan potongan atau diskon yang diberikan dari penjual kepada pembeli, yang dimana mampu melunasi barang dagangan jauh sebelum jatuh tempo dengan ketentuan kredit termsnya itu misal 2/10 N/30. Di mana yang artinya di sini adalah apabila seorang pedagang ini mampu melunasi utang atau barang dagangnya ini dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2% atau diskon tunai sebesar 2%. Nah, apabila seorang pedagang tadi tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka dia diharuskan untuk membayar dalam jangka waktu 30 hari tanpa mendapatkan diskon. Jadi 30 hari ini adalah jangka waktu jatuh temponya. Jatuh tempo ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Jadi, seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 430 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Yang dimana di sini diminta berapakah tingkat bunga efektifnya yang ditawarkan kepada pedagang. Nah, mana diketahui harga barang. Oke, harga barang senilai 400 juta. Maaf, 40 juta. Kemudian kredit termsnya itu 430 N/100. Kemudian kita cari tahu berapa diskonnya, diskon tunainya. Jadi diskonnya sebesar 4%, kita kali dengan 40 juta. Besar, jadi 7.600. Jadi 1.600 ini adalah diskon tunai apabila
pedagang tadi dapat melunasi utangnya, dapat melunasi dagangannya tadi dalam jangka waktu 30 hari, maka dia akan mendapatkan diskon tunai sebesar 1.600.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan pedagang tadi. Kita cari tahu dulu berapa nilai jadi berapa nilai P-nya dengan 40 juta kemudian kita kurang dengan diskon tunainya. Totalnya itu ada 38.400.000. Jadi nilai P-nya ini adalah selisih dari nilai S-nya tadi, nilai 40 juta dikurang dengan berapa diskon yang didapatkan. Jadi nilai P-nya adalah 38.400. Di sini kita asumsikan bahwa nilai diskon itu harus sama dengan simple interest-nya. Oke? Interest-nya. Jadi simple interest-nya di sini senilai 1.600.000. Diskonnya ya 1.600.000. Kemudian T-nya. Jadi di sini jadi ceritanya di sini pedagang tadi ini ingin melunasi, ingin membeli sebuah peralatan kantor yang dimana dia ingin mencari pinjaman kepada bank. Jadi kita buat timelinenya ya. Ceritanya di sini. Nah, ini ada 30 hari. Oke, 30 hari dan ini 70 hari. Jadi 30 hari ini adalah untuk mendapatkan diskon. Kemudian 70 hari ini dia meminjam kepada bank untuk dapat mengambil diskon tersebut. Jadi dia di sini pinjam memakai bunga ya. Ini memakai bunga. Ini ada 100 hari. Jadi T-nya di sini adalah 70/365. Mana didapatkan 100 hari kita kurang dengan 30. Nah, berapakah tingkat bunga yang harus pedagang tadi ambil untuk mendapatkan keuntungan? Jadi kita bisa menggunakan rumus R sama dengan SI bagi PT. Oke. Mana nilai simple interest-nya itu senilai nilai 1.600.000. Kemudian kita bagi dengan P-nya itu ini ya, P-nya senilai 38.400.000 kali dengan T-nya 70/365. Oke. Maka hasilnya adalah 0,21726 atau kita dalam bentuk persen 21,73%. Jadi ini adalah tingkat bunga efektif untuk seorang pedagang tadi mengambil bunga tersebut, penawaran bunga tersebut. Yang dimana apabila bunga lebih kecil, apabila pedagang tadi mendapatkan penawaran bunga lebih kecil dari 21,73%, maka dia harus mengambil untuk mendapatkan keuntungan. Apabila pedagang tadi mendapatkan bunga lebih besar dari 21,73%, maka bunga itu tidak lagi efektif karena di mana pedagang tadi ini akan merugi karena simple interest-nya lebih tinggi daripada diskon yang akan dia terima. Seperti itu.
Baik, kita lanjut pada pembahasan kedua mengenai anites di muka dan anites di benda. Nah, anites di muka. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah membahas terkait anites biasa. Di mana anites biasa itu adalah pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Nah, untuk anites di muka ini, adapun yang menjadi perbedaan antara anites biasa dan anites di muka itu adalah pada saat pembayaran pertamanya. Nah, jika pada anites biasa pembayaran pertama dilakukan atau dimulai pada saat satu periode lagi. Nah, untuk pembayaran anites di muka itu dilakukan pada awal periode atau hari ini. Kemudian kita masuk pada anites di muka untuk nilai sekarang. Adapun rumus untuk mencari anites di muka untuk nilai sekarang itu kita menggunakan present value, PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N ditambah 1, kemudian kita bagi I, kemudian kita tambah 1 dan dikali A. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya adalah hitunglah nilai sekarang dari 1 juta yang diterima setiap bulan selama 5 kali mulai hari ini. Jadi untuk untuk mengetahui bahwa saat ini termasuk anites di muka, ada kata mulai hari ini, ditandai dengan kata mulai hari ini. Nah, selama 5 kali mulai hari ini, jika tingkat bunga yang relevan adalah 18% per annum atau 1,5% per bulan, yang dimana kita harus dimana diketahui nilai A atau anitesnya senilai 1 juta, kemudian tingkat bunganya, tingkat bunga yang relevannya itu senilai 18%, kita bagi per 12 senilai 1,5%. Kemudian periodenya 5, kita sisa masukkan ke dalam rumus. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu present value do 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah I, kemudian kita pangkatkan dengan minus N ditambah 1, kemudian kita bagi I, kemudian kita tambah 1 dan kali A. Jadi kita sisa melakukan saja 1 kita kurang 1, kemudian I nya itu 0,015, kemudian minus N, N nya kan diketahui di sini 5, jadi kita minus 5, kita minus 5, kemudian kita tambah 1, kemudian dibagi 0,015 dan kita tambah dengan 1, kemudian kita kali dengan anitesnya. Jadi anitesnya itu senilai 1 juta, kemudian hasilnya itu adalah 4.854 sekian. Kemudian kita lanjut pada anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Nah, untuk anuitas di muka untuk nilai yang akan datang, kita bisa menggunakan rumus future value atau PV do sama dengan 1 ditambah I, kemudian kita pangkatkan dengan N, kemudian kita kurang 1 dan kita bagi I, kemudian kita kali A buka kurung 1 ditambah I. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Nah, soalnya adalah hitunglah nilai yang akan datang pada akhir tahun kelima dari tabungan 1 juta yang dimana disetorkan setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini jika tingkat bunga 10%. Jadi untuk anuitas di muka pasti ada kata mulai hari ini atau periode pertama itu menandakan bahwa itu adalah anuitas di muka. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ketahui A-nya, anuitasnya itu senilai 1 juta, kemudian nilai I-nya sebesar 10%, tingkat bunganya ya, kemudian periode selama 5 kali, dan kita sisa masukkan ke dalam rumus future value do sama dengan 1 ditambah I-nya itu adalah tingkat bunganya 0,1, kemudian kita bagi dengan 0,1, kita ulangnya, kita masukkan ke dalam rumus future value do buka kurung 1, kemudian kita tambah dengan nilai I-nya atau tingkat bunganya senilai 0,1,
dan kita pangkatkan dengan nilai n-nya. Nilai n senilai 5, kemudian kita kurang dengan 1 dan kita bagi dengan nilai i-nya. Nilai i-nya adalah senilai 0,1. Kemudian kita kali dengan A atau anuitas senilai 1 juta, kemudian buka kurung 1, kemudian kita tambah dengan I 0,1, yang mana hasilnya adalah senilai 6.700.000 sekian. Jadi nilai yang akan datangnya itu senilai 6 juta sekian. Kemudian kita masuk pada anuitas ditunda. Nah, anuitas ditunda ini adalah anuitas yang dimana pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode, dimana kita bisa menggunakan rumus future value PV minus VV minus VV M dikurang 1, kita bagi dengan 1 ditambah I, kita pangkatkan dengan M dikurang 1. Kemudian sama dengan 1, kita kurang dengan 1 ditambah I, kemudian kita pangkatkan dengan minus N, kita bagi dengan I, kemudian dikali A, kemudian dibagi 1 ditambah I, kemudian dipangkatkan dengan M dikurang 1. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Soalnya adalah hitunglah nilai sekarang dari arus kas. Jadi arus kas itu sama dengan anuitas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali, yang dimulai 5 tahun lagi, yang dimulai beberapa periode lagi. Jika I atau tingkat bunganya sebesar 10% per annum. Jadi kita masukkan saja nilai A-nya itu, nilai anuitasnya atau arus kasnya senilai 1 juta, kemudian tingkat bunganya sebesar 10% atau 0,1, nilai N-nya itu 4, kemudian M-nya itu adalah 5. Kemudian kita sisa masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai 2.165.000 sekian. Itulah pembahasan mengenai anuitas di muka dan anuitas di senda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.